Kami dari George's Girl akan membawakan podcast yang menarik nih. Penasaran? Yuk simak video ini sampai habis. Kalau misalnya kalian ngikutin sosial media beberapa waktu terakhir ini, kalian pasti sering banget nih denger kata ini. Dia suatu kata yang sering banget sekarang digaungkan di mana-mana, yaitu healing. Nah, jadi sebenarnya apa sih arti healing itu? Nah, jadi healing itu adalah proses pemulihan yang kita lakukan untuk menyembuhkan diri dari luka batin di masa lalu. Luka batin yang dimaksud termasuk gangguan psikologis, trauma, pengalaman buruk, ataupun kejadian lainnya yang memberikan dampak buruk pada kondisi emosional kita. Terus, kenapa sih fenomena healing ini bisa terjadi? Nah, jadi gini, kita bisa melihat fenomena ini dari sudut pandang yang pertama itu ada berhubungan salah satu buku yang dibuat sama Profesor Renald Casali, namanya adalah Strawberry Generation. Jadi gini, kenapa sih ada fenomena kayak gini di generasi Z? Well, bisa dibilang generasi Z itu kalau kata Prof. Renald adalah generasi yang paling kreatif. Tapi di saat yang bersamaan juga merupakan generasi yang katanya sih mudah menyerah dan gampang sakit hati. Nah, sudut pandang yang kedua, kenapa sih generasi sekarang begini mulu? Well, katanya ada juga hubungannya sama media sosial. Ini udah ditulis sama banyak orang juga sih ya, bahwa media sosial itu banyak mengubah kehidupan kita. Kalau perhatiin nih, sebenarnya media sosial ini banyak digunakan untuk selebrasi keberhasilan, untuk flexing, untuk pamer sesuatu, dan untuk ngomongin hal-hal yang positif sih. Maksudnya tentang diri kita sendiri. Itu kan salah atau enggak ya? Enggak juga sih, tapi ya ini ngasih dampak tertentu yang akhirnya ngebuat kita cenderung melihat orang biasanya ya dari keberhasilannya. Nah, emang bisa dibilang nih, aku berpendapat ya, generasi sekarang itu lebih melek soal kesehatan mental. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga bahwa pemahaman soal gimana cara kita ngejaga kesehatan mental kita atau menghadapi stres itu sebenarnya masih jarang banget nih dibahas gitu. Kita juga nggak pernah kan belajar tentangnya di sekolah, kecuali ya memang anak-anak atau orang-orang yang belajar tentang kesehatan mental, yang notabene biasanya belajar ini kuliah kita biasanya anak psikologi. Nah, terus solusinya gimana dong? Well, karena kita nggak pernah belajar ini, wajar yang terbilang hal yang orang tahu ya kalau stres harus healing. Liburan misalnya ke pantai atau kemanapun gitu harus refreshing. Enggak salah juga sih, tapi sebenarnya cara untuk menghadapi stres enggak cuma kayak gitu sih. Dan namanya stres, solusinya tentu ada banyak. Enggak semua bisa dihandle dengan healing yang kita ketahui sekarang. Dan enggak semua stres juga bisa kita handle tanpa healing, jadi kadang butuh atau enggak. Jadi gini, semua orang punya kepribadian dan ketenangan yang sama kan dalam menghadapi masalah. Ada yang mungkin butuh waktu sehari, ada yang mungkin butuh 5 menit aja gitu, karena misalnya udah belajar dan latihan, jadi cuma butuh waktu semenit juga bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, terus solusi atau tips yang baik kita harus gimana dong? Well, ada beberapa tips singkat yang bisa kita lakuin karena kita semua ada di generasi sekarang, yaitu dengan memahami aja sih bahwa setiap masalah itu adalah masalah yang bisa jadi kompleks. Beberapa orang nggak butuh healing, tapi bukan berarti orang lain nggak butuh. Jadi kayak disinilah kita mungkin mesti untuk hati-hati dalam ngejudge orang maupun ngejek kita sendiri juga. Siapa tahu kita ngejudge diri kita sendiri terlalu pede atau terlalu manja. Dan yang kedua, solusi buat masalah juga beda dan gak apa-apa untuk healing. Coba deh dilatih untuk gak terlalu berlarut-larut atau gak terlalu lama, karena ini akan bikin lebih kuat mental dan ngebuat kamu bisa mengatasi masalah apapun dengan makin cepat. Terus yang ketiga, fokus ke hal yang kamu bisa kontrol dibandingin nyalahin keadaan lingkungan, temen, orang tua. Coba deh fokus ke diri sendiri. Apa sih yang bisa kita lakuin kalau butuh healing? Ya gak apa-apa, hilang aja, terus habisin itu. Fokus lagi ke diri sendiri. Habis ini aku mau ngapain? Habis ini aku mau ngapain? Strateginya gimana? Gimana cara biar aku lebih efektif? Terus yang keempat, ketahuilah tanda-tanda ketika kamu memang butuh bantuan. Gak semua orang gak butuh healing.
Dan akhir kata, kalau misalnya ada yang bilang anak muda sekarang itu manja, apa-apa harus healing. Balik lagi sih jawabannya, bisa iya, bisa enggak. Tentu wajar sih, mengingat kejadian saat ini gitu ya, plus edukasinya memang belum cukup. Tapi aku harap video ini nggak bikin jadi makin down sih. Itu karena semuanya dimulai dari menerima bahwa ada masalah kan ngit aja ketika kalian down, ketika ngerasa bahwa kok gue kayak gini ya, gitu ada harapan kok untuk kita bisa bangkit. Dan kita juga kalau saran sih bisa terus menerus mengembangkan diri, menguatkan mental kita. Mereka yang juara dalam kelas belum tentu juara dalam kehidupan. Tugas kita adalah menjadikan mereka juara dalam kehidupan. Kutipan ajaib dari Profesor Renald Kasali. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.